Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama saya Bapak Ibrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai logika dan algoritma komputer. Tujuan dari materi ini adalah memahami konsep logika algoritma komputer yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Yang kedua, menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menulis tulisan rincian aktivitas dalam tuntutan satuan kesatuan kegiatan berdasarkan keterkaitan dengan kegiatan keseharian. Logika dan algoritma komputer. Menerapkan logika dan algoritma komputer dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian logika dan algoritma. 2. Jenis penulisan algoritma. 3. Pengertian flowchart. 4. Jenis-jenis flowchart. 5. Simbol-simbol flowchart. Ya, ini biodata Bapak. Apa itu logika? Jadi, pengertian logika. Logika itu berasal dari kata logos, yang berarti hasil pemikiran yang disampaikan dalam kata-kata, tulisan maupun verbal. Logika merupakan penalaran atau bentuk pemikiran. Logika merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Apa itu algoritma? Pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritm, yang berarti cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang secara sistematis dan logis. Algoritma merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Algoritma merupakan suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Ketiga, algoritma merupakan suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata, menurut Webster Dictionary. Mengapa perlu algoritma? Nah, pentingnya algoritma adalah kita dapat mengerjakan suatu program secara runtut dan rapi. Bisa saja kita membuat program terlebih dahulu, tapi dapat dipastikan pengerjaannya akan tersendat. Jadi, dengan menggunakan algoritma, kita dapat membuat program dengan secara runtut dari proses tahap pertama sampai tahap terakhir, dari start sampai finishing. Nah, macam-macam jenis penulisan algoritma. Yang pertama adalah dengan pseudocode atau bahasa semu. Seperti ini contoh dari pseudocode. Yang kedua adalah dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Dengan menggunakan diagram alur. Ini alur proses ya. Kita dari awal, start. Nah, ini suatu proses apa? Proses menghitung luas. Gimana menghitung luas? Pertama, start.
masukkan alas, lalu masukkan tinggi. Setelah itu kita proses dengan rumus. Luas rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Lalu cetak luas. Setelah itu selesai. Jadi algoritma menghitung luas segitiga dengan hasil akhir yaitu menampilkan hasil luas. Nah, lalu yang berikutnya, jenis penulisan algoritma dengan statement program. Ini salah satu contoh penggalan program dengan C++. Class box, public, double line, panjangnya, lebarnya box berapa, tingginya berapa, itu ya. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan bagan alir. Adalah bagian chart yang menunjukkan alir atau urutan di dalam program atau prosedur secara logika. Bagan alir flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Jadi flowchart itu aliran ya, mengarus dari step 1, step berikutnya, seperti itu. Nah, seperti ini macam-macam flowchart. Macam-macam flowchart ada bagan alir sistem, ada bagan alir dokumen, ada bagan alir skematik, ada bagan alir program, dan bagan alir proses. Ini simbol-simbol di dalam flowchart. Ada flow direction symbol berupa garis ya. Ini digunakan untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lain dengan menunjukkan arusnya ditunjukkan dengan anak panahnya ya. Lalu yang kedua ada bentuknya seperti ini. Ini merupakan terminator simbol. Seperti tadi ada start, ada stop. Nah, itu jadi kita akhiri suatu kegiatan itu dengan terminator simbol ini. Yang kedua bentuk lingkaran. Ini merupakan konektor simbol. Jadi simbol untuk keluar masuk penyambung proses. Atau penyambung proses ya. Jadi dalam lembar suatu proses kita tuliskan dengan simbol lingkaran. Nah, ini ada banyak ya simbol-simbolnya. Bentuknya ada konektor, ada processing simbol. Ini seperti tadi proses penghitungan luas menggunakan persegi panjang ya. Ini ada simbol decision atau simbol pemilihan proses. Di sini misalkan dalam suatu proses ada pilihan, misalkan apakah akan menghitung luas? Jika iya, maka nanti ada proses misal ke kiri. Jika tidak, maka akan ada proses ke kanan, seperti itu. Contoh penggunaannya seperti itu ya. Lalu untuk yang jajar genjang seperti ini digunakan untuk simbol input-output. Seperti tadi ada input panjang, ada input tinggi. Seperti tadi ya. Nah, di sini ada simbol manual input, simbol preparation, simbol display, simbol dokumen. Nah, itu tadi ya. Banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari itu merupakan kegiatan algoritma.
Jadi, kita simpulkan algoritma adalah cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan menggunakan alur berpikir yang secara sistematis dan logis. Sekian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.